Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-165. Nah, pada episode spesial part ke-164 sebelumnya itu, akhirnya Naruto menggunakan mode Baryon untuk mengalahkan Kaigen Otsutsuki. Selama pertarungan berlangsung, Naruto lebih unggul karena mampu menghindari serangan dan mampu membalas serangan Kaigen. Sementara di tempat lain, Boruto dan Kawaki mulai bertarung melawan Gyakume Otsutsuki. Singkat cerita, Kaigen sangat terpojok karena kekuatan Naruto. Karena hal tersebut, Kaigen mulai memakan matanya sendiri dan berubah wujud. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kaigennya secara tiba-tiba mencongkel mata kirinya dan memakannya. Tak sampai di sana, Kaigen juga mematahkan tanduknya, lalu dihancurkan seperti bubuk dan langsung dimakan. Melihat kejadian itu, semua orang yang menyaksikan itu pun terkejut. Kakashi berkata, dia memakan matanya sendiri. Di sisi lain, Guru Gai berkata, dia monster. Tak lama setelah itu muncul topeng aneh yang menutupi mulut Kaigen. Tak hanya itu saja, sebelah matanya menjadi merah menyala. Setelah berubah wujud, Kaigen mengangkat tangannya. Lalu tiba-tiba suasana langit menjadi sangat gelap. Tak hanya itu saja, tiba-tiba muncul hujan yang sangat deras. Adegan pun beralih ke Sanzaru dan Madara yang sedang terbang. Ketika melihat langit dan reaksi cakra yang dirasakan, Sanzaru pun sedikit terkejut. Sanzaru berkata, dia menggunakan teknik ini. Sepertinya dia bertemu lawan yang tangguh. Adegan pun beralih ke Kaigen kembali. Dalam keadaan hujan yang sangat deras, Kaigen menatap Naruto dengan sangat tajam. Menyadari ada sesuatu yang berbeda, Kurama berkata, sebaiknya kau berhati-hati Naruto. Dia tampak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Adegan pun beralih ke Kaigen kembali. Terlihat Kaigen langsung mengambil batu yang sangat besar yang ada di sampingnya. Melihat Kaigen yang mengambil batu, Naruto berkata, apa yang dia ingin lakukan dengan batu itu? Di sisi lain, Kaigen tiba-tiba melemparkan batu besar itu ke arah Naruto. Secara mengejutkan, kecepatan lemparan batu itu sangat cepat dan tiba tepat di depan Naruto. Namun dengan reaksi yang cepat, Naruto langsung menghancurkan batu itu dengan tinjuannya. Di saat yang bersamaan ketika batu itu hancur, ternyata di balik batu itu sudah ada Kaigen yang bersiap menyerang Naruto dengan tinjuannya. Namun dengan refleks dari mode Baryon, Naruto langsung menyilangkan tangannya untuk menangkis pukulan Kaigen. Terlihat Naruto terlempar jauh ke belakang karena serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Kaigen langsung melesat dengan cepat dan tiba di atas Naruto. Dengan cepat, Kaigen menendang Naruto ke bawah. Akan tetapi Naruto tetap berhasil menangkis serangan Kaigen. Tak sampai di sana, Kaigen tiba-tiba berada di bawah Naruto dan memukul bagian punggung hingga terlempar jauh ke atas langit. Di sisi lain, semua orang bahkan tidak sempat menoleh ke arah mereka karena saking cepatnya serangan tersebut. Dari sudut pandang Otsutsuki Kaigen, gerakan dari semua orang sangat lambat dari pergerakannya. Adegan pun beralih ke Madara yang heran dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Dengan raut wajah yang heran, Madara berkata, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa cuaca tiba-tiba berubah? Sanzaru membalas, itu karena Kaigen menggunakan teknik Shinjutsu yang mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Madara membalas, mengorbankan dirinya? Apa maksudmu? Sanzaru melanjutkan perkataannya. Dalam wujud yang berbeda, dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu yang singkat. Dia adalah tipe petarung jarak dekat. Waktu yang dia rasakan berbeda dengan waktu yang ada di bumi. Dengan wujud ini, perbedaan waktu di antara kita dan dirinya adalah 100 kali lipat. Dia bisa bergerak lebih cepat sedangkan musuh tidak lambat baginya. Itu karena perbedaan waktu yang sangat jauh. Namun ada kelemahan yang sangat fatal. Dengan raut wajahnya penasaran, Madara membalas, kelemahan fatal? Sanzaru kembali berkata, karena waktu yang berkali-kali lipat dari umumnya itu bisa membuat tubuhnya hancur secara perlahan. Adegan pun beralih memperlihatkan wajah Kaigen yang mulai retak. Ketika Naruto masih terlempar di atas langit, Kaigen langsung melompat untuk menyerangnya kembali. Kaigen berkata, dengan wujud ini tidak akan ada yang bisa menandingi kecepatanku. Ketika pukulan Kaigen mengenai Naruto, secara mengejutkan yang diserang Kaigen adalah sebuah bunsin. Dengan raut wajah yang terkejut, Kaigen berkata, "Bunsin,
Tiba-tiba keluar banyak bunsin Naruto yang sangat banyak di sekeliling Kaigen. Tak hanya itu saja, bunsin Naruto juga ada di permukaan tanah. Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Sekarang aku sudah tahu kekuatan aslimu. Kau memiliki detik waktu yang berbeda dari kami, kan?" Mendengar hal tersebut, Kaigen pun terkejut. Naruto melanjutkan perkataannya, "Mungkin 60 detik. Tidak, lebih tepatnya 100 detik lebih cepat. Bagaimana caramu menemukan tubuh asliku di saat tubuhmu mulai hancur?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kaigen melesat dengan cepat dan menghajar bunsin-bunsin Naruto yang ada di permukaan tanah. Namun bunsin Naruto dengan cepat menahan serangan Kaigen dengan tangannya. Ketika bunsin Naruto ingin membalas serangan, tiba-tiba Kaigen langsung membelokkan serangan Naruto dan memukul wajahnya. Tak lama setelah itu, Kaigen semakin brutal dengan menyerang seluruh bunsin Naruto dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat oleh Naruto. Namun beberapa bunsin ada yang mengandalkan sensor untuk mendeteksi serangan kejutan dari Kaigen. Ketika Kaigen mulai membabi buta, tiba-tiba tangan Naruto muncul dari dalam tanah dan langsung memegang kakinya. Terlihat Kaigen langsung kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh. Di saat yang bersamaan, bunsin Naruto langsung melesat dengan cepat ke arah Kaigen dan langsung melancarkan pukulannya. Terlihat Kaigen langsung terjatuh ke tanah karena pukulan tersebut. Namun sebelum sempat terjatuh, bunsin Naruto yang ada di belakang langsung menggunakan kakinya untuk menendang punggung Kaigen. Terlihat Kaigen pun terlempar ke atas langit karena tendangan tersebut. Tak sampai di sana, bunsin Naruto ternyata telah menunggu di sana dan langsung menggunakan kedua tangannya untuk menyerang Kaigen. Saking kerasnya serangan tersebut, Kaigen terhempas ke tanah dan langsung muntah darah. Ketika baru saja bangkit, ternyata semua bunsin Naruto melompat ke arah Kaigen sambil menggunakan Odama Rasengan. Melihat hal tersebut, Kaigen pun sangat terkejut. Namun Kaigen langsung berlari sangat cepat untuk menghindar. Terlihat serangan Naruto mengenai tanah sehingga melakukan ledakan yang sangat besar. Saking besarnya serangan tersebut, Kaigen sampai-sampai terhempas dan terjatuh karena gelombang yang dihasilkan dari Rasengan Naruto. Adegan pun beralih ke semua orang yang terkejut karena menyaksikan pertarungan yang sangat cepat dari mereka. Kakashi berkata, "Gerakan macam apa itu? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali, bahkan dengan mata Sharingan." Di sisi lain, Naruto dan Sasuke remaja juga terkejut melihat kekuatan Naruto yang begitu kuat. Tak hanya itu saja, Sasuke dewasa juga tidak bisa melihat pertarungan mereka dengan jelas. Adegan pun beralih ke Kaigen yang bangkit kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Kaigen berkata, "Aku tidak menyangka dia bisa melawanku saat aku menggunakan wujud ini. Tapi tidak masalah, aku masih punya 5 menit sebelum tubuhku hancur." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba setengah mukanya mulai hancur dan juga retak. Ketika memeriksa cakranya sendiri, Kaigen pun sangat terkejut. Kaigen berkata, "Mustahil. Tersisa 2 menit. Sambil menoleh ke arah Naruto, Kaigen pun berteriak sambil berkata, "Apa yang telah kau lakukan pada tubuhku?" Sambil tersenyum, bunsin Naruto membalas, "Karena kau sering terkena pukulanku, mungkin umurmu berkurang drastis." Mendengar hal tersebut, Kaigen langsung sangat marah dan langsung menghantarkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba muncul hologram waktu tepat di kaki Kaigen. Di saat yang bersamaan, logam waktu itu meledak dan melakukan gelombang ke arah semua orang. Tanpa basa-basi, Kaigen langsung melesat dengan cepat dan menghabisi seluruh bunsin Naruto yang ada di permukaan tanah. Tak sampai di sana, Kaigen juga menghancurkan seluruh bunsin yang ada di atas langit. Ketika tidak menemukan Naruto yang asli, Kaigen berkata, "Di mana dia?" Ternyata Naruto berada jauh di samping Kaigen. Karena pergerakan Naruto sangat lambat, Kaigen langsung berlari ke arahnya dan menggunakan laser peledak untuk menyerangnya. Namun Naruto yang diserang oleh Kaigen adalah sebuah bunsin. Melihat hal tersebut, Kaigen pun sangat terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kaigen tertarik ke arah belakang. Dengan raut wajah yang heran, Kaigen berkata, "Apa ini?" Ternyata mata Byakugan Himawari telah berevolusi menjadi mata Tensegan. Di sisi lain, Naruto yang asli ternyata berada di samping Himawari dan sedang menggunakan Rasengan ke arah bawah. Menyadari hal tersebut, Kaigen tampak panik dan berusaha lepas dari tarikan gravitasi Himawari. Dengan raut wajah yang panik, Kaigen berkata, "Tidak mungkin. Ini mustahil." Adegan pun beralih ke dimensi jiwa Naruto dan Himawari. Terlihat Naruto bisa berkomunikasi dengan Himawari melalui Kurama. Ketika waktu mereka diperlambat, Himawari yang telah membangkitkan Tensegan berkata, "Ayah, aku punya ide yang bagus. Aku akan menarik tubuh Kaigen ke sini. Selama aku menariknya dengan gravitasi, gunakan Rasengan untuk menghancurkannya." Mendengar perkataan Himawari, Naruto pun terkejut sambil berkata, "Menarik orang dengan gravitasi? Jangan bilang kau telah membangkitkan Tensegan." Setelah cukup heran, Naruto berkata kembali, "Baiklah,
Aku mengerti. Adegan pun beralih ke Kaigen kembali. Terlihat Kaigen sudah berada tepat di bawah kakinya Naruto. Tak lama setelah itu rasengan Naruto tiba-tiba berubah menjadi sangat besar dan mengenai Kaigen. Terlihat Kaigen terkena rasengan tersebut dan berteriak kesakitan. Tak lama setelah itu tubuh Kaigen pun hancur semua karena serangan tersebut. Setelah Kaigen mati, efek waktu yang diberikan Kaigen pun hilang sehingga waktu semua orang bergerak normal kembali. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa yang menghampiri Naruto dewasa. Dengan raut wajah yang heran, Sasuke berkata, "Apa aku tidak apa-apa menggunakan mode Baryon? Bukankah butuh Kyuubi untuk masuk ke dalam mode tersebut?" Naruto membalas, "Sekarang tidak perlu. Aku bisa menggunakan mode Baryon tanpa risiko." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki yang sedang bertarung dengan Gyakome. Terlihat Gyakome kesulitan untuk menahan serangan yang terus dilancarkan oleh Boruto dan Kawaki. Ketika Boruto melakukan Rasengan, Boruto langsung terpental jauh karena efek dari serangan Rasengan yang masuk ke dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, Kawaki berkata, "Jangan lengah Boruto." Boruto membalas, "Aku lupa kalau dia punya mata itu." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melakukan motojokan sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang setelah melakukan semua ini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Secara mengejutkan, mata Byakugan Himawari berevolusi menjadi mata Tensegan. Berkat hal tersebut, Naruto berhasil mengalahkan Kaigen berkat kerjasama mereka. Sedangkan di sisi lain, Boruto dan Kawaki tampak masih bertarung melawan Gyakome. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya Boruto menggunakan mata Jogan dan mulai serius menghadapi Gyakome. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-166. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya.